Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya Asep Maulana Rahimat MSI akan memberikan satu materi tentang mata kuliah ilmu usul fikih. Ada yang pernah mendengar teori ini atau kajian ini? Ya, barangkali Anda yang pernah belajar di pondok pesantren sebagai santri ya, itu pernah mengkaji ilmu ini. Atau yang dari madrasah aliyah atau dari madrasah sanawiyah pasti pernah mempelajari ilmu ini. Nah, kita nanti akan lebih memperdalam lagi bagaimana kaitan ilmu usul fikih ini dan tentu akan kita kaitkan dengan ekonomi Islam. Oke, baik. Untuk pertama kali dalam materi ini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan definisi ya. Nah, sebelum ke definisi, ada satu buku saya tentang buku saku usul fikih judulnya. Nah, ini membahas tentang mata kuliah kita. Oke, jadi nanti kalian bisa baca buku ini lebih lanjut karena ini bahas tentang mata kuliah kita ini. Oke, dari sisi definisi usul fikih ya, secara bahasa atau secara etimologi ya, usul fikih itu terbagi menjadi dua kata ya. Pertama ada usulun, yang kedua adalah al-fiqh. Dua kata ini nanti kita bahas. Usulun itu artinya bentuknya adalah bentuk kata jamak, ya. Yang mufradnya atau bentuk satunya, ya, bentuk asalnya adalah berasal dari kata aslun, artinya adalah asal atau sumber awal, ya. Jadi misal satu pohon itu ya, nah itu dasarnya itu adalah berupa akar, oke. Nah kemudian nanti dia dari asal itu bisa berkembang menjadi banyak hal ya, jadi pohonnya, jadi cabang-cabang, jadi daun, bahkan menjadi buah. Nah filosofisnya seperti itu. Yang kedua al-fiqh ya, secara bahasa, secara etimologi al-fiqh itu artinya adalah al-fahmu ya, pemahaman. Kalian misal pernah mendengar tafaqquh fid din ya, pahamilah atau pelajarilah tentang agama. Nah, maka fikih ini secara bahasa memang artinya adalah tentang pemahaman. Baik, jadi dari sisi bahasa ya, usul fikih itu artinya adalah asal atau sumber awal tentang sebuah pemahaman. Nah, pemahaman tentang apa? Nah, ya, kita definisikan fikih secara bahasa juga, secara etimologi, sehingga nanti bisa kita kaitkan dengan definisi di awal tadi. Ya, secara bahasa para ulama fikih, para ulama usul fikih memberikan definisi terhadap fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibi min adillatiha at-tafsiliyah. Oke. Jadi fikih itu adalah satu ilmu yang isinya adalah hukum-hukum syara, ya, hukum-hukum syariat al-amaliyah yang bersifat aplikatif, ya, bisa dilaksanakan, ya. Kemudian al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah, yang kemudian pemahaman atau pengamalan aplikasi tersebut, ya, bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Oke, nah ini adalah pemahaman tentang fikih. Ya, dalam arti sederhananya, fikih itu adalah sebuah susunan konsep yang isinya tentang pelaksanaan ya, aplikatif dari teori-teori. Nah, teori-teori itulah yang kemudian berasal atau berawal dari usul fikih. Sehingga bisa disampaikan atau bisa dipahami bahwa usul fikih itu adalah metodologi, ya, jalan, cara bagaimana kita memahami tentang fikih.
Oke, saya kasih satu contoh, misalkan bagaimana Anda memahami tentang fikih sholat, ya kan? Selama ini bagaimana Anda memahaminya? Apakah hanya sekedar tahu dari ustadz, dari kiai, ya kan? Atau dari guru, begitu? Nah, kalau seperti itu berarti Anda belum menggunakan usul fikih. Tetapi kalau Anda sudah mempergunakan usul fikih, ya, fikih sholat itu Anda bedah, ya, kalian bedah. Ya, misal kenapa hukum sholat itu menjadi wajib misalkan, ya kan? Nah, berarti Anda sudah membedah itu dan akhirnya tahu, oh ternyata wajib itu karena ada perintahnya. Dari mana perintahnya itu ada? Ya, dari Al-Quran kah? Gitu, dari hadis kah? Nah, jadi itu sudah mulai Anda melakukan praktek-praktek usul fikih, ya kan? Nah, kemudian satu lagi contoh. Kenapa yang asalnya bagi setiap orang sholat itu wajib, ya, ternyata bagi sebagian perempuan yang mohon maaf misal sedang haid, ya kan, atau sedang nifas, ya kan, atau baru melahirkan, maka sholat itu tidak lagi menjadi wajib, akan tetapi menjadi haram, ya kan? Nah, Anda misalkan hari ini sedang datang haid, ya, maka meskipun Anda sangat senang, sangat cinta, sangat menikmati sholat duhur misalkan, maka tidak boleh melaksanakan sholat duhur yang hukumnya wajib dalam keadaan haid. Nah, kenapa seperti itu? Itu akan kita bahas di dalam usul fikih. Ya, berarti di dalam hukum sholat itu bisa berubah, ya, secara hukum taklifi namanya, ya, yang asalnya wajib bisa menjadi haram karena ada sesuatu hal penghalang disebut dengan mani. Nah, seperti itulah praktek pelaksanaan usul fikih. Oke. Nah, maka secara bahasa atau secara terminologi, ya, secara istilah, usul fikih itu adalah bagaimana, ya kan, kita memahami atau bagaimana kita itu memahami, mengetahui dasar-dasar, ya kan, asalnya bagaimana, konsepnya bagaimana, ya kan, untuk memahami ilmu fikih yang sudah ada saat ini atau bahkan ilmu fikih baru yang nanti disebut dengan ijtihad, ya. Tentu yang isinya adalah kaidah-kaidah metodologi, ya, garis bawah, ya, kaidah-kaidah metodologi tentang penentuan hukum. Nah, yang tadi itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah. Bahkan yang haram pun bisa menjadi wajib, ya kan, dalam keadaan darurat misalkan. Nah, itu contoh daripada praktek-praktek usul fikih. Ya, ada para ulama lain yang secara terminologi bahasa Arab, ya, menyebutkan tentang usul fikih itu adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhuth allati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Sama dengan definisi tadi sebenarnya, ya. Ini untuk memperkuat argumentasi kita bahwa sesungguhnya usul fikih itu menjadi sangat penting sekali untuk setiap umat Islam. Kenapa? Karena dengan usul fikih ini, ya, orang muslim itu melaksanakan sesuatu praktek ibadahnya, ya kan, fikih ada fikih ibadah, ya, menjadi lebih yakin, gitu, menjadi lebih nyaman, sehingga akhirnya menjadi kita lebih khusyuk. Nah, ya kan, caranya adalah itu, memahami dasar hukumnya. Jangan sampai melaksanakan fikih itu ikut-ikutan saja, ya kan, apalagi yang diikuti misalkan apa, ustad-ustad dalam tanda kutip, ya, ustad-ustad YouTube misalkan, ya, kiai-kiai YouTube dan sebagainya. Jadi apapun sekarang kan kita berguru kepada YouTube, ya. Nah, jika dia para ustad yang ngaku ustad di YouTube itu dasar hukumnya tidak jelas, usul fikihnya tidak jelas dalam menentukan satu ilmu fikih, itu hati-hati. Nah, maka Anda dan kita nanti akan membahas itu semua dalam materi usul fikih ini. Nah,
apa saja yang akan kita bahas nanti di semester ini tentang mata kuliah ilmu usul fikih? Ada 14 kali topik ya, pertemuan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah tentang konsep rukun agama. Nah, ini satu teori yang sedang saya kembangkan, ya kan? Bagaimana rukun agama ini adalah satu hal yang sangat penting sekali kita pahami sebagai teori pondasi yang sangat luar biasa ya, teori fundamental yang sangat luar biasa. Nanti kita bahas ya. Yang kedua ada syariah, fikih dan usul fikih. Kita akan memahami apa perbedaan lebih dalam kita kaji tentang teori syariah dalam konteks besar ya. Kemudian fikih secara praktik tadi aplikatifnya seperti apa, dan usul fikih sebagai metodologinya. Nah, itu akan kita bahas juga. Yang ketiga, kita akan membahas sejarah ya, bagaimana sejarahnya dari mulai zaman Rasulullah ya, tabi'in, terus sampai kepada kita, usul fikih itu bisa berkembang. Nanti kalian harus bisa bertanya ya, apakah usul fikih ini masih relevan tidak untuk saat ini? Di zaman modern, di zaman milenial, di zaman semua berbasis teknologi ya, apakah usul fikih masih bisa relevan atau sudah tidak? Nah, kita bahas di 3 ini. Yang keempat, masa kodifikasi, artinya usul fikih secara keilmuan ya, itu dikumpulkan atau disaintifikan ya, Islam dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, disusun oleh para ulama. Nah, itu mulai kapan? Nanti di sini kita akan membahas tentang ada Imam Abu Hanifah misalkan ya, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i gitu. Kemudian ada Imam Hambali. Ya, itu 4 tokoh fikih, usul fikih yang memang sangat populer. Nah, kalian termasuk yang menganut mazhab mana? Ya, nanti kita ketahuan ya di situ. Kelima ya adalah membahas tentang hukum syara, yaitu hukum syara taklifi. Yang tadi ada haram, ada makruh ya, ada mubah, ada sunnah, ada halal atau ada wajib. Nah, itu adalah bentuk hukum syar'i berbentuk taklifi, yaitu hukum yang mengikat, membebani kepada setiap muslim mukallaf ya, kita ini. Selanjutnya hukum syara yang kedua yaitu tentang hukum wad'i ya, adalah bentuk-bentuk hukum yang menentukan hukum taklifi tadi. Ya kan? Misal karena ada sababnya apa, ada syaratnya apa, ada penghalangnya apa, maninya apa. Nah, itu menjadi hukum syara yang kedua atau hukum wad'i. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk hukum ya, ada hakim sebagai pembuat hukum, ada mahkum alaih sebagai subjek hukum manusia, dan juga ada mahkum fih ya, atau itu disebut dengan objek hukumnya, bentuk hukumnya apa. Itu nanti kita bahas juga. Selanjutnya kita bahas tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Ya kan, grade pertama Al-Qur'an sebagai sumber utama, kalau tidak ditemukan berarti kita cari di As-Sunnah sebagai sumber kedua. Nah, bagaimana kalau tidak ada di Quran dan Sunnah hukum tersebut? Nah, masuk sini ijtihad sebagai sumber hukum ketiga. Nah, nanti ijtihad ini sangat luas ya. Di dalamnya ada berbagai bentuk. Ada berbentuk ijma, kesepakatan banyak orang. Ada berbentuk qiyas, itu adalah analogi ya, menyamakan satu kasus hukum dengan kasus yang telah pernah berlangsung itu. Dan juga maslahah mursalah. Jadi satu bentuk hukum yang yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk yang kontinuitasnya sangat panjang ya. Kemudian juga ada yang bagian kedua, ada istihsan ya, kita bagaimana mencari satu model kebaikan dalam hukum itu, istishab dan urf ya, sebuah adat kebiasaan, dan juga bagaimana mencari hukum dengan metode-metode yang belum pernah ada. Nah, itu adalah istishab. Yang selanjutnya tentang ittiba dan taklid. Nah, itu yang sempat saya sampaikan tadi. Ittiba adalah proses bagaimana kita mengikuti, memahami satu kaidah fikih, satu fikih ibadah misalkan, dan kita paham dasar-dasar hukumnya. Salat kita tahu perintahnya itu ada di Quran, ada di hadis. Nah, kita tahu yang membatalkan salat, yang
kemudian syarat-syarat sahnya dan sebagainya, kita paham tentang itu ittiba. Taklid, nah ini berarti lawan dari ittiba. Taklid itu hanya ikut-ikutan saja. Kata orang A ikut A, orang B ikut B. Jadi ikut-ikutan tanpa dasar. Apakah itu boleh atau tidak? Akan kita bahas nanti pada kesempatan selanjutnya. Terakhir tentang maqasid syariah. Ini salah satu bentuk konsep yang sangat luar biasa yang dirumuskan oleh para ulama. Ternyata agama kita ini, ya, syariah secara global itu punya tujuan-tujuan yang sangat nyata, yang sangat penting ada dalam kehidupan kita. Apa saja? Insya Allah kita akan bahas itu. Oke, baik. Jadi itu dalam mata kuliah kita selanjutnya dalam ilmu ushul fikih. Ya, semoga nanti kalian bisa terus mengikuti materi-materi ini, baik secara online seperti ini atau nanti bisa kita tatap muka langsung ya bersama saya di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.